Mbak Ter, Padepokan, Sendang Sejagat dimanapun Anda berada. Dan kepada penonton YouTube dimanapun kalian berada, salam sayang selalu untuk kalian semua. Diinformasikan untuk santri, ya diinformasikan untuk santri PS2 pemberitahuan saat ini. Yang pertama, bahwasanya akan dibuat satu channel yaitu Diari Mamas Karyo. Itu dikhususkan untuk santri, untuk tanya jawab, untuk belajar, untuk bisa bertanya yang masalah pelajaran. Jadi untuk santri PSS, santri Padepokan Sendang Sejagat dimanapun kalian berada, silakan dicari Diari Mamas Karyo karena channel tersebut khusus untuk pelajaran santri, ya. Nanti bisa cek dulu. Dan intinya channel tersebut akan dimulai nanti perjalanan tentang Mamas Karyo. Ingin tahu awal mula dari perjalanan Mamas Karyo? Mamas Karyo ini bukanlah habaib, bukanlah kiai, bukanlah ustadz, ya bukanlah ustadz, juga bukan imam. Tapi Mamas Karyo lebih cocok dipanggil dobol. Ya, Mamas Karyo itu lebih cocok dipanggil dobol. Jangan dipanggil ustadz, jangan dipanggil gus. Ya, Mamas Karyo itu tidak ada nasab dari itu semua. Mamas Karyo itu dulu penjual es kelapa. Mamas Karyo dulu penjual kaset. Dulu Mamas Karyo itu orang yang gak punya apa-apa. Jadi kalau dipandang dari sisi Mas Karyo itu tidak ada kelebihannya. Ya, ini pemberitahuan untuk santri. Jangan ikutan belajar kalau kalian hanya melihat kesaktian di YouTube. Untuk para santri yang sudah belajar, sibuk menanyakan diri sendiri. Itu kaji diri atau segala macam itu tentang jati diri apa segala macam, nanti kita akan bongkar kopas tuntas untuk santri di Diari Mamas Karyo. Tapi ingat, tidak ada yang namanya cerita menceritakan orang lain. Lebih baik kita diceritain, tidak apa-apa. Ya, jadi tolong jangan panggil saya Gus. Jangan panggil saya Ustadz, jangan panggil saya Habib, atau jangan panggil saya apapun, jangan. Intinya panggil nama yang baik aja, panggil Mamas aja. Mamas Karyo bagi selain santri. Tapi kalau santri silahkan panggil guru, karena kewajiban Mamas untuk membimbing kalian semua menjadi lebih baik, ya. Ya. Jadi ini Mamas sampaikan kepada kalian semua. Untuk para santri, pemberitahuan pertama, Mamas akan menyediakan satu channel video Diari Mamas Karyo yang mana itu akan tanya jawab. Ya, kemungkinan ada pelajaran yang di grup khusus murid yang tidak tahu, monggo dipelajari dan ditanyakan di Diari Mamas Karyo. Jadi jangan guru apa masa sibuk main YouTube aja santrinya terabaikan. Tidak, saya itu tidak pernah mengabaikan kalian. Apa yang Mamas buat itu khusus untuk kalian. Apa yang Mamas buat itu agar kalian bisa mengambil yang positif untuk apapun yang ingin kalian pelajari silakan. Ya, tidak pernah dilarang. Karena belajar di Padepokan Sendang Sejagat itu nggak akan cukup kalau kalian hanya ingin mempelajari di PSS. Dan untuk para netizen, jangan belajar hanya karena lihat kesaktian di YouTube. Mamas Karyo itu bukan Gus, Mamas Karyo itu bukan Ustadz, Mamas Karyo itu juga bukan Habib atau yang lain-lain. Mamas itu hanya Mamas, panggil aja Mamas ya, supaya manja. Ya. Jadi kalian semua para netizen, saya minta itu harus alon-alon. Banyak itu channel-channel yang ingin memberikan kepemahaman tapi dengan dalih kepemahaman dan memvonis orang lain. Wah, konten sipolan begini, konten sipolan begini, itu tidak baik. Karena bagaimanapun itu sudah jatuhnya ke ghibah, menceritakan orang lain.
Ya, lebih baik kita kaji diri. Setiap manusia juga punya kekurangan, punya kekhilafan. Ya, jadi saya berharap kepada para netizen untuk memberitahukan pengertian kepada kalian itu juga harus pelan-pelan. Tidak bisa langsung memvonis orang lain, tidak boleh. Lebih baik saya memvonis diri saya sendiri. Mas Karyo bagus lagi dipanggil dobol. Ya, dobol. Asal jangan dobol teriak dobol, tidak baik. Oke. Jadi saya sampaikan kepada para santri, pemberitahuan pertama, pelajaran akan dijabarkan di hari Mamas Karyo, yang mana di hari Mamas Karyo itu akan dikhususkan untuk santri. Yang kedua pemberitahuan yaitu Padepokan Sendang Sejagat akan melakukan dan melaksanakan Sadaqah Akbar anak yatim piatu pada tanggal 25 bulan 5 dan itu yang ke-9. Target yang akan disantuni insya Allah mencapai 3.000 anak yatim. Jadi bagi santri yang ingin berbagi sedekah karena Allah Ta'ala silakan. Kalau nggak mau bersama Padepokan juga bisa melakukan sendiri-sendiri. Intinya sedekah tidak perlu ditunjukkan. Dan ketahuilah bahwasanya kita tidak bisa menjengkali orang-orang yang suka bersedekah, karena orang yang bersedekah itu taruh lemari sing burine ono apa sing burine ku ono apa nah ono apa to. Oke. Mas Karyo bantu Kang Adin, dia tersasar lagi sarangan kuntet. Ya kalau nggak kayak gitu nanti nggak nonton kalian. Jadi Kang Adin tuh baru pulang dari sini, beliau kesasar itu mungkin akan 10 konten itu mungkin. Jadi ikuti aja perjalanan beliau. Jika kalian mencintai Kang Adin maka ikutilah perjalanan beliau ya. Ada yang berkata, oh banyak kali tentang tanya rambut. Waduh, ini rambut ini semenjak ditahan sama Nyi Ronggeng. Lah ini jadi dowo. Jadi semenjak ditahan Nyi Ronggeng ini jadi dowo. Soalnya Mas Karyo itu iri tapi tidak menceritakan orang lain. Jadi iri lihat mereka-mereka yang rambutnya gondrong. Jadi Mas buat gondrong gitu. Jadi irinya itu dibuktikan dengan cara langsung membuktikan, bukan menceritakan itu. Oke. Nah, jadi Mama sampaikan kepada santri pemberitahuan yang kedua bahwasanya Padepokan Sendang Sejagat akan melaksanakan santunan anak yatim bagi yang ingin ikutan mengikhlaskan karena Allah Ta'ala. Monggo, sudah dikonfirmasi nanti di grup WA. Kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak ada paksaan bagi siapapun. Waalaikumsalam. Tapi intinya mas siapapun, semua itu dipakai atas nama hamba Allah PSS ya. Jadi mengatasnamakan hamba Allah. Jadi bagi santri kalau ingin sedekah, ingin dipandang, mohon maaf kita tidak memandangnya. Dan kalau ditulis itu hanya sebagai sebagai pendataan saja. Oke. Dan ini kemarin makan nggak pas disekap Nyi Ronggeng. Mas kemarin makan nggak? Oh. Kalau masalah makan Mamas itu udah biasa puasa 7 hari ya biasa. Kok tetap gemuk? Ya gemuk, orang badannya gemuk, ini gemuk. Iya. Lucu kalian. Nggak apa-apa. Intinya ambil edukasi, ambil yang positif ya. Ambil yang positif aja. Oke, ada 2 pemberitahuan yang sudah Mama sampaikan kepada seluruh santri. Itu tolong dipahami dan diputar ulang videonya. Dan untuk para netizen, banyak pemberitahuan yang akan Mama berikan kepada kalian semua. Dan terutama ini untuk YouTube ya, untuk YouTuber. Silakan bangkit dan berkreasilah. Mungkin Anda tahu, mungkin Anda mengerti apa yang dilakukan para YouTuber lain, tapi alangkah lebih baik tidak perlu menjatuhkan orang lain, tapi bangkit sendiri, berkreasilah apa yang bisa Anda kreasikan untuk memberikan motivasi, edukasi, hiburan atau lain-lainnya.
Silakan lanjutkan. Jangan menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan orang lain ataupun memvonis orang lain. Wah, beliau settingan, beliau itu bohongan, pembodohan publik atau yang lain. Memvonis orang lain memakai kata-kata dengan ayat Al-Quran, dengan memakai kata ayat apa segala macam, sama aja itu jatuhnya ghibah. Lebih baik mencari yang settingan pakai ayat Al-Quran untuk menghibur masyarakat daripada memakai ayat Al-Quran untuk menjatuhkan orang lain. Ya, jadi tolong kalau nggak bisa minta tolong ya terlanjutkan. Dari presiden. Ya, jadi Mama sampaikan kepada para YouTuber, yuk kita berkreasi sama-sama, kita bangkit sama-sama. Selanjutnya setelah ini akan ada sebuah tempat, yang mana tempat ini tempat pesugihan. Jadi kita mau datangi malam ini kemungkinan. Malam ini kita akan datangi tempat pesugihan itu. Doakan semoga saya bisa selamat dan bisa menyelesaikan tugas untuk menghentikan mereka-mereka yang di jalan yang tidak baik, ya. Dan ini daerah, tidak perlu saya sebutkan, tapi tidak di daerah Stabat, ya. Tidak di daerah Stabat. Nanti saya akan coba untuk di dalam. Oke, saya ingin bertanya, mungkin Anda sudah menikmati hiburan Nyi Ronggeng. Kira-kira pertanyaan saya, Anda suka atau tidak? Apakah ingin dilanjutkan atau tidak? Silakan komen. Bocil yang dulu bilang pembodohan sekarang udah paham. Ya enggak apa-apa. Saya itu mau dibilang dobol, bilang apa ya terserah. Ya. Lanjutkan. Tidak, enggak. Ada yang bilang apa itu, lanjutkan Mas Karo, mending memberantas dukun aja. Malam ini kita akan coba. Tapi kan berhubung semua itu udah banyak yang udah banyak yang jatuh, dalam arti kata sudah banyak yang bertobat. Jadi kita mau cari-cari nanti malam ini tempat pesugihan kalau nggak salah, ya. Jadi kita akan coba untuk datangi malam ini, ya. Oke. Kalau untuk hiburan saya tetap akan menghibur kalian. Soalnya cantik-cantik, oke. Nyi Ronggengnya itu cantik toh. Waduh, ada yang bilang lanjutkan konten baru lagi, Mas. Ya kalau ada jalannya ya kita ambil konten yang baru. Hidupkan itu kipasnya, ya. Oke, jadi males bro karyo. Nyi Ronggeng dobolers, ya enggak apa-apa. Silakan kritik, silakan ponis, silakan jelekkan, silakan jatuhkan, silakan cari kesalahan-kesalahan Mas Karyo. Saya bersyukur kalau kalian mencari kesalahan-kesalahan Mas Karyo. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya bersyukur karena kalian punya banyak waktu untuk memperhatikan saya. Ya. Kalian mempunyai banyak waktu untuk memperhatikan saya. Jadi untuk kalian yang ingin menjatuhkan silakan, jangan di skip, cari terus kesalahannya, di download, dicari kata-kata yang salah, nanti diupload ulang, ya. Jadi itu suatu suatu tanda bahwasannya Anda mencintai saya, ya. Silakan mau diupload dobol, mau diupload pembodohan, mau diupload penipuan, mau diupload apapun terserah. Intinya kalau para netizen suka silakan ditonton, nggak suka abaikan, nggak perlu repot. Jenengan ada yang bilang ini konten pembodohan publik, tapi sampai habis ditonton juga, ceritanya pembodohan publik juga, ya kan. Katakan pembodohan publik tapi nontonnya sampai habis. Nah itu sibuk dengan mencari kesalahan, ya itu. Lebih kerennya dibilang Gus, jangan, saya itu Mama Karyo. Yang memanggil guru itu hanyalah untuk santri yang menganggap Mama sebagai guru. Untuk para netizen jangan panggil saya guru, jangan panggil saya ustaz, jangan panggil saya imam ataupun habaib ataupun kiai.
ataupun Gus ya jangan, ataupun guru jangan. Yang boleh memanggil guru hanyalah santri. Selain santri, saya tidak berharap dipanggil guru, ya. Untuk yang lain, ketahuilah bahwasanya Mamas itu hanya seorang manusia yang lemah. Dulunya penjual es kelapa, dulunya itu hanya jualan kaset keliling, jual martabak dan lain-lainnya. Orang susah, orang yang tidak mempunyai nasab, orang yang tidak mempunyai keturunan darah biru atau yang lainnya. Mamas Karyo itu hanyalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa tapi ingin berusaha menjadi lebih baik. Jadi alhamdulillah sekarang santri sudah mencapai 8.000, semua alhamdulillah bisa belajar. Nah, untuk mengetahui perjalanan Mamas Karyo silakan nanti cek di diari sebuah pelajaran dan itu akan live. Itu khusus untuk santri dan dimulai dari perjalanan Mamas Karyo, ya. Jadi Mamas akan coba untuk membagikan, mengedukasikan sebuah pelajaran yang lain-lain dan memberitahukan kepada santri-santri agar semangat terus belajar. Jangan bilang lagi Mamas Karyo hanya sibuk YouTube, Mamas Guru itu hanya sibuk dengar hidupnya masing-masing, Mamas Guru hanya. Jangan. Mulai saat ini Mamas akan sediakan satu channel untuk kalian belajar. Jika ada yang masih bertanya lagi berarti bukan salah guru tapi salah dirimu, tidak mau praktek dan tidak mau mengetahui pelajaran-pelajaran yang sesungguhnya. Paham? Jadi saya harapkan kepada santri semua cek diari Mamas Karyo, itu akan Mamas buat khusus untuk pelajaran. Grebek dukun santet kapan Ki? Belum ada target. Oke. Berkreasi selagi bisa, yang nggak bisa berkreasi nggak usah nyinyirin orang lain, mungkin itu lebih baik. Tapi kalau orang nyinyirin orang lain biasanya netizen penasaran itu. Penasaran, mau lihatnya itu penasaran. Penasarannya gimana? Wah, apa sih yang diceritakannya? Tapi ujung-ujungnya nyari AdSense. Nah, kalau para YouTuber udah tahu itu. Jadi rata-rata para YouTuber itu sakti-sakti, ya. Jadi jangan munafik. Kalau saya tidak munafik. Kalau saya itu YouTube itu untuk cari rezeki. Untuk apa? Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai hampir selesai 60% masjid Padepokan Sendang Sejagat. Aula pengobatan alhamdulillah sudah mulai selesai. Museum sudah selesai, itu semua untuk orang lain. Saya ada minta sama santri, boleh tanya sama santri. Siapapun santri Mamas itu tidak ada yang pernah saya minta duitnya untuk pembangunan padepokan. Ya, kalau ada para santri mengetahui pengutipan biaya ini itu, mohon maaf, laporkan terus. Kita akan coba interogasi dan coba untuk mencari siapa mereka-mereka yang mencoba untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, lalu bagaimana dengan santunan anak yatim? Ini hanya diberitahukan. Hanya diberitahukan untuk seluruh santri PSS yang mempunyai hati, mempunyai keinginan dan mempunyai tujuan mencapai ridho Allah, mencapai istiqomahnya, silakan berbagi, silakan menyantuni anak yatim. Itu dibuka mulai kemarin, sudah dibuka, nanti akan dikonfirmasikan lewat grup-grup lagi, ya. Dan itu akan dibagi tahukan untuk semuanya. Bagi yang ingin bersedekah silakan, enggak juga enggak apa-apa. Intinya Mama sudah menyediakan untuk 3.000 anak yatim dan itu didapat dari uang YouTube, alhamdulillah, ya. Dan untuk kalian semua para netizen, silakan pelan-pelan kalian belajar, tonton yang kalian suka, abaikan yang nggak suka. Berbicara pembodohan publik tapi Anda masih menonton sampai akhir, itu tandanya Anda ingin mencari kesalahan kesilapan orang lain. Memvonis ataupun mengatai ataupun saya lebih baik berkreasi, membuat edukasi, bahkan menjadikan mereka semua yang ingin menjadi lebih baik belajar dan terus belajar. Sukses adalah utama, jangan salah, karena kesuksesan duniawi itu sangat besar barokahnya. Siapa itu? Ya sedulur kita, keponaan kita, sepupu kita dan lain-lainnya. Oke? Slow dan slow. Malam ini ikuti live, karena malam ini kita akan coba untuk datangi tempat pesugihan.
Oke, ada yang ingin bertanya kira-kira? Ada yang ingin bertanya? Ini ada yang bilang belajar jarak jauh bisa Mas. Bisa banget belajar jarak jauh. Yang penting niatnya belajar, bukan ingin jadi sakti. Ya, niatnya belajar. Jangan melihat kesaktian Mas Karyo di YouTube. Jangan. Mas Karyo itu nggak sakti sama sekali. Al-Fakir, ya. Mas aktor yang nyelamatin mana nih? Mas Karyo membuka mata batin berapa biayanya? Membuka mata batin itu tidak pakai biaya. Membuka mata batin itu pakai istiqomah. Ya, nggak ada biayanya. Belajar di PSS itu tidak ada biaya. Cuman Padepokan Senal Jagat itu menjual paket. Yang mau beli paket maka diajari nantinya karena itu termasuk prosedur. Mengambil paket itu prosedur karena itu adalah panduan dan penjabaran apa? Perlengkapan, panduan penjabaran yang mana paket itu adalah perlengkapan untuk kita belajar. Jadi kalau yang mau belajar jarak jauh monggo, nggak pernah dilarang, tapi jangan lihat kesaktian di YouTube. Belajar untuk jadi lebih baik, belajar untuk bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Oke, kita slow dulu. Slow. Seberapa banyak yang setia sama Mas Karyo? Maaf, Mamas mau utut dulu. Tarisis smoking. Ya, hilang. Iya. Ada yang tahu? Oke, slow. Sub baru, terima kasih. Kalau yang mau tadi ini banyak sibuk yang mau nanya belajar jarak jauh, hubungi admin. Nomor WA admin 0853 5654 7330. Ya, itu nomor admin, tapi ingat tidak ada tanya jawab. Kalau niat belajar hubungi beliau. Kalau nggak niat belajar mau tanya-tanya doang, tanyakan kepada diri Anda sendiri. Ya. Saya tidak pernah menjanjikan, tapi alhamdulillah banyak yang terbukti mereka bisa membantu orang lain. Bahkan kita tidak memilih-milih mau dia Kristen, Buddha, Hindu, tidak ada dipilih. Semua itu sama, oke? Saya tidak pernah memaksa kalian. Yang mau belajar ya monggo, nggak mau belajar nggak usah. Kalau kalian ingin belajar, ingin menjatuhkan, wah nggak apa-apa, selu kalau saya, selu. Rambutnya asli kok. Asli rambutnya. Nomornya ulang, ini nomornya Mamas ulang ya. 08 53 56 54 73 30. Itu nomor admin. Silakan dicatat kalau pengen belajar. Tapi adminnya jualan paket. Paket adalah perlengkapan, itu juga prosedur. Kalau sudah ambil paket maka diajari. Di Padepokan tidak ada pengutipan biaya setelah pengambilan paket. Selamanya bisa belajar. Ya, selamanya bisa belajar. Mau apapun dipelajari semua disediakan. Baik debus, baik al-hikmah, baik terawangan, baik mata batin semua diajari. Juga termasuk sulap pun diajari. Mas Karyo sulap ke guru sulap ya enggak apa-apa. Pembodohan itu sulap itu ya terserah. Intinya
Mamas itu mengajarkan semuanya agar tidak mudah dibodoh-bodohi orang. Kalau sudah pinter, jangan membodohi orang, ya. Oke. Siapa yang betah ini kalau misalnya Mamas ini live-nya 1 jam? Ada yang betah nggak? Ada yang betah nggak kalau Mamas live-nya 1 jam? Ada yang betah nggak? Kalau nggak betah boleh keluar aja. Tapi di sini Mama sampaikan bahwasanya kita di sini tidak ada menceritakan orang lain, kita tidak ada mau memvonis orang lain ataupun kritikan untuk orang lain, itu nggak ada. Kita hanya ingin kaji diri, yaitu untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Oke. Berpikir apa guru? Saya berpikir bagaimana cara menyelesaikan tempat tadi malam. Nanti malam saya mau menuju tempat pesugihan, dan itu OTW perjalanan sekitar 3 jam. Tidak di daerah Stabat. Mahar paketan berapa Kang Mas? Mahar paketan tanya kepada ini admin, bukan sama Mamas, nanti dijelaskan pelan-pelan. Intinya kalau mau belajar dari diri sendiri, jangan belajar nengok Mas Karyo Sakti di YouTube, ya. Oke. Ada yang masih bertanya nomor admin, ya. Saya sebutkan intinya, bagi Anda jangan dipaksakan diri, jangan hanya karena melihat saya di YouTube. Saya itu tidak sakti. Ya, nanti kalau untuk perjalanan Mamas Karyo itu Anda bisa simak di channel Diari Mamas Karyo. Nanti akan Mamas buat untuk edukasi, pelajaran, dan awalnya menceritakan tentang perjalanan hidup Mamas sampai memiliki 8.000 santri. Dan alhamdulillah semua bisa belajar menjadi lebih baik, ya. Nomor admin 085356547330. Ya, nomor admin 0853567330. Salah ding. 085356547330. Bebas. Mamas Karyo hoax, iya. Ngeblok apa jenengan yang ngeblok? Tidak, saya tidak pernah ngeblok. Silakan aja. Mau saya hoax, pembodohan atau yang lainnya terserah. 085356547330. Ya benar, ini seperti ini, ya. Oke. Anak Mamas belum bangun. Share IG nyanyi ronggeng. Oh, mau share IG nyanyi ronggeng, nanti saya share IG-nya Nyi Ronggeng. Ini Nyi Ronggeng, salah satu Nyi Ronggeng ini, Nyi Ronggeng PSS ini. Loh, itu adminnya itu, bukan Nyi Ronggengnya. Oke. Kita untuk belajar tidak membedakan agama, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun yang lainnya, itu semua bisa belajar. Lalu kenapa bisa belajar sedangkan amalan itu adalah amalan Asmaul Husna? Tidak masalah. Kristen, Buddha, Hindu, non-Muslim boleh membaca Asmaul Husna. Yang tidak boleh itu mengucap 2 kalimat syahadat, itu yang nggak boleh. Yang bisa membantu sesama. Jadi belajar di PSS itu untuk berguna bagi nusa dan bangsa.
Ada yang bilang pembodohan. Nah, kalau namanya pembodohan ngapain ditonton? Udah diabaikan aja, diblokir, jadi nggak nonton lagi pembodohannya. Kalau jenengan pembodohan publik, pembodohan, tapi masih nonton aja sampai habis, itu tandanya jenengan itu iri, mencari salahnya di mana, salahnya di mana. Kalau namanya manusia itu nggak lepas dari salah, nggak lepas dari khilaf. Jadi untuk kalian-kalian yang ingin yang iri, boleh pansos pakai nama Mas Karyo, pembodohan publik, silakan. Ya syukur-syukur aja dapat rezeki dari YouTube kan gitu. Silakan pakai nama Mas Karyo ya kan. Udah gitu Mas Karyo itu pembodohan publik, ini buktinya, nggak apa-apa. Makanya kalau orang yang iri itu biasanya mencari kesalahan itu dan tidak mau skip. Dia tidak mau skip, akan dicari salahnya. Itu keuntungan bagi Mamas, untung banget. Apa untungnya? Berarti yang pertama mereka mencintai Mamas, selalu memperhatikan kekurangan dan kelebihan Mamas. Tapi kelebihan nggak diceritakan, kekurangan yang dicari. Jadi itu keuntungannya. Yang kedua keuntungannya dapat adsensi. Karena orang-orang kayak gitu sangat besar nilai adsensinya, dia nggak mau skip. Dia akan ngulang kesalahan, dicari kesalahannya. Nah itu memang seperti itu. Tapi alhamdulillah saya tidak peduli. Di sini saya hanya ingin berbagi edukasi dan yang lainnya silahkan. Intinya bagi Anda yang ingin bangkit, para youtuber pingin bangkit, monggo ikuti jejak-jejak yang akan Mamas buat. Jadi saya harap kepada para seluruh netizen belajar pelan-pelan ya. Saya mau live 1 jam, kira-kira ada yang mau menunggui enggak? Menunggui apa namanya? Apa? Menemani? Iya. Mamas mau live 1 jam, ada yang mau menemani enggak? Saya Mamas sambil minum susu. Bismillahirrahmanirrahim. Tos. Alhamdulillah. Maaf ya. Tapi untuk kalian semua jangan lupa makan, jaga kesehatannya. Jangan lupa hoax lagi. Hoax Mamas Karyo udah tahu hoax masih ditonton. Abaikan, buang channelnya. Bila perlu buang HP-nya. Jadi nggak nengok hoax lagi. Ya bener nggak Nadia? Ya. Oh ya, ya bener nggak Mbak Ter? Iya, iya Mbak Ter ya. Mbak Ternat deh, Mbak Ternat. Oke. Mama, saya mau ikut tim King Doublers. Ini siapa ini? Kalau udah mau ikut tim Doubler, maka siap-siap kalau untuk dicaci, untuk dihujat, untuk dihina, untuk dikritik, untuk dinasehati orang lain, itu harus siap kalau mau ikut tim King. Jadi kalau mau gabung dengan channel King Doublers, silakan hubungi orang-orang yang Anda kenal. Channel-channel yang ingin bangkit, baik, kita tidak memandang, dan saya tidak pernah melarang kalian untuk memakai nama Mamas, baik positif negatif terserah, los kuno lantak situ, saya tidak peduli. Intinya bagi yang ingin bangkit, yuk silakan. Youtuber baru yang ingin bangkit, yuk silakan. Jadi jangan pernah putus asa ya. Ada lagi yang bilang tukang tipu ketuluran Idris Sikaryo, banting HP-nya dibanting, jadi nggak bisa lihat orang penipu lagi gitu. Intinya kalau yang dibilang penipu itu udah merugikan Anda. Kalau Anda tidak dirugikan, itu tandanya tidak menipu. Kalau Anda hanya melihat di YouTube, Mamas Karyo itu YouTuber, ya wajar yang ada di YouTube. Kalau nggak mau nengok Mamas Karyo, dibuang HP-nya.
itu baru bener ya. Cocok nggak? Cocok nggak? Cocok nggak? Cocok nggak? Saya orang Binjai, kalau mau belajar harus tinggal di Padepokan. Tidak. Belajar bisa jarak jauh. Dibelajar dimanapun, kalau niatnya belajar itu bisa belajar. Datang aja ke Padepokan ya. Ica Putri, Mas, give away ilmu hikmahnya dong. Nah sekarang gini pertanyaan saya. Saya paham ini loh, Ica Putri ini saya paham. Saya sering perhatikan, saya sering terawang-terawang, bahkan saya cek channel jenengan. Untuk para netizen jangan lupa tonton tuh Ica Putri. Ica Putri adalah YouTuber yang sangat bijak dalam menonton sebuah tontonan. Kalau orang Binjai tadi ya, kalau orang Binjai itu kalau mau belajar datang aja langsung ambil paketnya biar dikasih pengetahuan, dikasih tata cara untuk belajar. Nanti setelah itu bisa belajar dimanapun ya. Parida sih ketawa aja. Parida sih ketawa aja. Nanti malam saksikan ya. Nanti malam kita mau ini kalau nggak ada halangan kita mau OTW. Kita mau OTW ke suatu tempat pesugihan. Ya. Jadi yang mau mengikuti nanti malam kita akan coba live. Mas Karyo hoax, tapi saya suka WKWK biar dibaca. Oh iya, biar dibaca. Ya SBW channel. Ya. Silakan, bagus. Saya suka itu. Para YouTuber itu udah sakti-sakti. Jadi sebenarnya sudah pada tahu masing-masing para YouTuber lainnya. Cuman kadang-kadang para YouTuber yang iri itu suka menceritakan orang lain. Datangnya gibah dengan memakai ayat-ayat suci Al-Quran, memakai hadis-hadis, ya, memakai bahasa-bahasa Islami. Nggak baik, mending kita kreasi. Semoga sampai 1 juta subscribe Mamas, amin. Semoga punya Ica Putri juga mencapai 1 juta subscribe, ya. Bahkan Ica Putri juga alhamdulillah kalau bisa nanti kan lebih bermanfaat, terutama bisa membantu sedulur-sedulurnya, keponaannya, sepupunya, keluarganya, tetangganya. Mudah-mudahan lebih bermanfaat kalau sudah sukses. Karena kalau orang yang sukses pasti bermanfaat. Yuk kita orang Indonesia, para YouTuber ayo bangkit. Yuk bangkit menjadi doublers. Ya, menjadi doublers. Maka akan Mamas ajarkan untuk menjadi orang sukses. Akan Mamas ajarkan untuk menjadi orang yang berguna. Akan Mamas ajarkan untuk bermanfaat. Dan harapan Mamas suatu hari Anda bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Yuk, monggo, ayo bangkit. Yang kakek semalam, yang kakek mana saya nggak tahu maksudnya gimana, tapi kalau di video kemarin ada saya ketemu kakek ya. Ya itu nanti belum tahu, saya nggak bisa bahas itu. Aku ikut gabung doublers Mas Guru. Silakan chat WA gabung double, jadi banyak YouTube double. Nggak apa-apa, kita dipanggil double nggak apa-apa, yang penting bermanfaat. 10 juta subscribe Nur Muhammad ya alhamdulillah amin, nggak mungkin, tapi ya mungkin aja, tapi ya nunggu 5 tahun lagi. Adik si kakek yang nolongin Mamas, iya saya belum paham. Kita akan panggil secara spiritual. Kalau mau tanya-tanya para YouTuber yang suka menceritakan orang lain, nanti itu dibahas sama dia itu. Siapa sebenarnya kakek tersebut?
Mas Karyo rambutnya kok panjang? Karena Mas Karyo itu iri dengan orang yang rambut panjang tapi tidak menceritakan mereka, tapi Mamas iri dan membuktikan bahwasanya Mamas juga bisa panjang. Oke. Ini mau live 1 jam. Ada yang mau nemenin? Padahal mau cuma gini-gini doang nih. Nah. Oke, kita akan cek pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Mamas akan cek pertanyaan yang bagus di channel Mamas. Datangin Nyi Ronggeng asli di Jawa Barat. Nyi Ronggeng itu sudah meninggal, makamnya itu di Jawa Barat ya. Makam Nyi Ronggeng itu ada di Jawa Barat. Lahirnya itu di Deli Serdang. Jadi bagi kalian yang bertanya Nyi Ronggeng itu orang mana, itu orang Jawa Barat, tinggalnya di Jawa Barat, meninggalnya di Jawa Barat. Nah itu ya. Duta Sampulain. Kurasa tidak. Gimana? Pernah sih coba jadi duta Sampulain. Oh iya. Mas akan coba ini. Mau coba promosi ini iklan. Pernah sih mau pakai duta Sampulain. Rasanya tidak. Gitu. Iya. Gimana? Gimana itu? Saya promosinya gimana? Saya lupa. Bantu Ki Mercon. Gus Idris dilaporkan loh Mas gara-gara penembakan. Ya enggak apa-apa, itu kan masalah beliau. Kalau suka nikmati, kalau enggak suka enggak usah dinikmati, biarkan aja. Yang penting namanya tontonan, mereka memberikan tontonan semaksimal mungkin untuk ditonton ya. Kasreo berkelahi sama KSR ini siapa? Satpam Rum. KSR berkelahi sama Limbat, maksudnya berkelahi gimana ini? Berkelahi gimana? Kang Mas Limbat itu sedulur kita sedulur. Indra Gunawan hoax. Iya, udah tahu hoax masih ditonton. Kalau udah tahu hoax buang HP-nya, jadi nggak nonton hoax. Ada yang bilang Mas Karyo perang sama si Polan tidak. Saya tidak perang sama siapapun. Sayangnya sama dukun santet. Nanti malam perangnya sama dukun santet itu nanti malam ya. Silakan saksikan nanti malam kita perang. Kapan jadinya ngopi bareng sama pesulap merah Mas? Nanti kalau Mamas ke Jakarta saya mau ngopi bareng sama beliau. Saya mau belajar banyak dari beliau karena beliau itu luar biasa. Dan saya mau beli alat sulap karena saya pesulap juga. Yuhu, maaf ketawanya. Ilmu hikmah itu asli apa tidak? Asli dari Allah, ataupun ilmu yang memang Allah titipkan bagi manusia. Ketika manusia tersebut ditampilkan di YouTube, Mama sudah bilang jangan percaya, ataupun kalau melihat ilmu-ilmu yang di YouTube itu sudah diskenariokan. Karena ilmu hikmah itu tidak bisa ditunjukkan. Contoh, ilmu hikmah itu harus dikendalikan oleh emosi, harus memakai amarah suci. Jadi kalau sudah ditampilkan di YouTube berarti amarahnya itu dibuat-buat atau dibangkitkan. Ya, kalau nggak dibangkitkan amarah sucinya itu tidak bisa timbul emosinya. Ya nggak bisa. Jadi intinya kalau namanya al-hikmah itu ada tapi berguna bagi orang yang ingin menyerang karena emosi ataupun karena marah. Jadi itu sangat bermanfaat kalau kita belajar al-hikmah ya. Ini pertanyaan bagus ini sebenarnya. Jadi bagi kalian yang ingin belajar al-hikmah itu bagus, tidak perlu disombongkan. Jika ingin ditunjukkan di YouTube maka itu harus dibelajar, dibangkitkan emosinya, dibangkitkan amarahnya, baru bisa ditunjukkan ke YouTube. Kalau ndak bisa membangkitkan ya berarti ndak bisa. Ada yang katanya berkelahi, ya biarkan mereka berkelahi. Mama sih orangnya slow. Ya, slow.
Assalamualaikum Mas Karyo. Waalaikumsalam. Master, kalau gabung di PSS itu tadi sudah Mama sampaikan, kalau gabung di Padepokan Sendang Sejagat nomor WA admin 085356547330. Tapi ingat, jangan hanya melihat kesaktian Mama Karyo di YouTube. Kalau ingin belajar, niatkan dari diri sendiri. Niat untuk menjadi lebih baik. Dan untuk santri tadi ada 2 yang Mama simbaukan. Ya, ini yang pertama, Mama sudah menyediakan 1 channel dari Mama Karyo untuk tanya jawab khusus santri, pelajaran-pelajaran PMan. Jadi kepada para PSS santri, nggak perlu kalian lagi menceritakan ke sana kemari, nggak perlu lagi sibuk dengan wah Mas Guru itu sibuk dengan YouTube. Santrinya diabaikan. Saya tidak pernah mengabaikan. Diamku bukan berarti bungkam. Saya itu selalu memperhatikan kalian. Di WA itu ada 2 nomor Mamas Karyo, tapi kalian tidak tahu, ya. Jadi Mamas memperhatikan kalian selalu dan pengen kalian itu terus belajar, ya. Mas Karyo umurnya berapa? Mas Karyo umurnya 47. Oke. Kita akan coba untuk tutup pelan-pelan, tapi untuk mengakhiri kita akan mengajak kalian semua untuk bersalawatan, ya. Selawat-selawat jangan lupa. Kita berapa biaya 1 bulan belajar sama Mamas? Tidak ada, kita tidak ada pengutipan biaya. Kita tidak ada pengutipan biaya per bulan, per minggu, per tahun, itu tidak ada pengutipan biaya. Biaya hanya dibutuhkan untuk pengambilan paket ataupun beli paket. Jadi kita jual paket untuk perlengkapan belajar, ya. Kita tidak pernah ini, ya. Ular itu yang dipegang nyingkongnya disponsori oleh Panji Petualang, Mas. Ya. Oke. 085356547330. Monggo silakan kalau mau belajar. Agama apapun Anda itu semua bisa belajar. Ya, agama apapun Anda semua bisa belajar. Non muslim juga bisa belajar. Karena kalau orang yang mau belajar itu pasti bisa. Ya. Lalu apa pantangan belajar? Tidak ada pantangan belajar, dan belajar itu tidak ada kata salah. Belajar di PSS mau belajar tempat lain boleh. Sudah belajar di sana mau belajar kemari boleh. Saya peminum, pemabuk, saya pemerkosa, saya penjina apa segala macam mau belajar boleh. Semua kalau niatnya belajar boleh, tapi jangan hanya belajar karena lihat kesaktian Mama di YouTube. Nggak ada. Di YouTube ini hanya sekedar hiburan. Mau saya real ataupun saya settingan, semua itu untuk hiburan kalian semua. Suka ditonton, nggak suka abaikan. Yang mau kritik, yang mau pakai nama, ya ataupun yang mau menjatuhkan, silahkan. Saya tidak peduli. Oke. Siapa biaya pakai berapa? Hubungi admin ya. Hubungi admin. Jadi agama non muslim juga boleh belajar. Intinya kalau mau belajar itu semua bebas. Non muslim juga boleh membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah. Yang non muslim tidak boleh mengucap 2 kalimat syahadat, itu tidak boleh. Nah, di sini saya kedatangan sang putri. Jangan lupa apa? Coba. Jangan lupa ditonton subscribe. Dan jangan lupa ditonton subscribe. Oh, ternyata anak saya tidak berbohong. Anak saya meminta katanya. Meminta apa? Atau ngasih tahu deh? Jangan lupa ditonton subscribe. Oh, jangan lupa ditonton subscribe, kata Kanjeng Adwiti Agatha. Like dan komen gitu. Like dan komen. Iya, like dan komen. Jadi kalau disambung, jangan lupa ditonton subscribe, like dan komen, bilang. Jangan lupa ditonton subscribe, like dan komen. Oke. Di-share juga ya. Share juga ya. Oke. Jempolnya. Oke. Kasih cium dulu Oke. Siap.
Oke, jangan lupa ditonton, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke. Ada yang bilang yuk kita selawat barengnya dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salama minka salamu alayka ya Abdus salam fa inna rabbana bi salam wa qulna salam tabarak rabbana wa ta'ala wal ikram. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, ada yang bilang anak Mas Karyo kandung ada berapa? Mana Mas Karyo? Dan yang pertama itu sudah kuliah. Ya, tingkat 4. Oke. Semoga menjadi kebarokahan apa yang saya tampilkan ini, semoga bisa diambil sisi positifnya, dan saya berharap kalian semua, kita semua bisa berjuang, bisa bangkit, bisa berkreasi, bisa edukasi, juga bisa, terutama para youtuber, ayo kita edukasi pelajaran daripada harus memvonis orang lain, daripada mencari kesalahan orang lain dengan memakai ayat-ayat suci atau yang lainnya. Alangkah lebih baik ayo menjadi double, nggak apa-apa, yang penting bisa bermanfaat ataupun bisa menghibur dan bisa memberikan masukan-masukan positif pada siapapun ya. Saya Al-Fakir Mas Karyo dan siapa nih? Agatha Adwitia Agatha mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.